bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Air beliak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam buat calon penghuni surga sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah para jamaah yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah masih mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Karena tanpa nikmat dari Allah, besar atau sulitnya kita untuk melangkahkan kaki kita ke rumahnya Allah. Ya, semoga yang hadir pada pagi hari ini di masjid yang kita cintai ini adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Allah tidak redho kepada kita, kalau Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita hadir di masjid ini, serasanya kita tidak akan kuat melangkahkan kaki ini. Oleh karenanya tak layak atau tak patut kata-kata yang keluar dari lisan kita kecuali rasa syukur yang mendalam dari hati kita. Karena tingkatan yang paling tinggi itu adalah selalu bersyukur dan bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadi kita kadang-kadang lupa bersyukur kepada Allah hanya dengan bisa bangun pagi-pagi aja nggak bersyukur. Padahal kata Allah, barang siapa yang bersyukur akan aku tambah nikmatnya. Makanya yuk pagi-pagi, di pagi yang penuh berkah ini, yang cerah, udaranya begitu enak gitu. Mungkin yang lain kalau pulang pagi atau pulang malam kayaknya pengennya tidur lagi gitu. Tapi alhamdulillah Allah menggerakkan hati kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Walaupun mungkin yang sekarang seharusnya yang diisi oleh Kiai Haji Nanang Mubarak, baru saja saya barusan pas habis sholat pas buka, beliau masih di dalam kuburan gitu. Jadi mohon maaf gitu, dia lupa mengasih informasi semalam. Ya ala kulli hal, ini semua adalah takdir Allah. Ya. Kita sebagai manusia hanya membuat rencana, ya, membuat jadwal yang baik gitu. Nggak ada orang yang ingin rencana kita itu gagal di perjalanan. Ya. Kita sebagai manusia hanya untuk berusaha, ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Nah makanya Bapak Ibu, di pagi ini yuk luruskan lagi niat kita, ya, bahwa hadir kita ke sini karena Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita di sini di masjid ini ingin beribadah, ingin mengumpulkan pahala-pahala terbaik buat kita di akhirat nanti. Makanya dalam kondisi apapun kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Baik dalam keadaan sakit, apalagi dalam keadaan sehat kita harus bersyukur. Gitu. Baik dalam keadaan sempit, apalagi dalam keadaan lapang kita harus bersyukur. Baik dalam keadaan kita punya duit, apalagi nggak punya duit ya salah ya. Baik dalam keadaan tidak ada uang atau tidak punya duit, apalagi kita punya duit dan banyak harta harus banyak bersyukur. Kadang kita lupa, kita bersyukur kepada Allah kalau lagi punya ada dompetnya ada isinya. Kalau nggak ada dia manyon aja gitu. Apalagi kalau ibu-ibu mungkin kalau bapaknya pulang kerja dompetnya kosong diperiksa buat besok bingung buat makan apaan gitu. Ya. Kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan kita untuk hadir di majelis ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada qudwah kita. Seorang manusia yang begitu mulia, seorang manusia sang inspirator buat kita semua, seorang manusia pencerah buat kita semua. Beliau adalah yang menunjukkan kita
jalan yang lurus, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Beliau adalah baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini bersama keluarga, bersama suami, bersama anak, bersama saudara hadir di majelis ini, mudah-mudahan menjadi pengikut umat Rasulullah yang istiqomah hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya sedikit saja mengingatkan khususnya buat saya sendiri. Karena maklum, kalau serep biasanya tidak lebih baik daripada yang aslinya. Ban aja begitu Pak Haji ya. Kalau ban serep biasanya nggak sebagus yang asli bannya. Tapi ala kulli hal, inilah mungkin Allah mentakdirkan kita di sini, ya ketemu dengan saya gitu kan. Kita harus bersyukur. Saya hanya mengingatkan buat saya sendiri khususnya, umumnya buat para jamaah semua, sebuah ayat yang begitu menurut kita mah merem aja udah hafal. Anak-anaknya sambil lari hafal, ibu-ibu juga pasti hafal saya yakin. Ya, surat Al-Asr. Ya, wal asr. Demi masa. Masa itu luas. Sampai ada yang mengatakan bahwa masa itu masa muda bisa. Ya. Ada yang bilang masa hidup kita ada. Sampai ada seorang musisi membuat lagu tentang 5 perkara sebelum datang yang 5. Kita harus menjaganya, merawatnya, atau memanfaatkan 5 waktu itu yang masih ada. Yang pertama adalah apa Pak Haji? Hidup sebelum mati. Nah, hidup kita ini sekarang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh kita. Ya. Kadang-kadang kita baru ngeh gitu kan, atau baru menyadari pada saat kita sudah sakitnya udah parah gitu, atau udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya. Makanya hidup kita ini dimanfaatkan, karena kata Allah dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Makanya hidup kita tiap hari itu hanyalah untuk ibadah. Bukan kerja atau tidur gitu. Tetapi untuk ibadah. Saya yakin para jamaah karena rutin mengikuti kajian, apalagi di bedah kita beberapa kitab gitu kan. Pasti kita lebih paham. Bapak-bapak pasti lebih paham, ibu-ibu lebih paham, apalagi yang sudah paling senior gitu kan. Memanfaatkan hidup kita di sisa-sisa ini, karena kita tidak tahu Bapak Ibu semuanya kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemarin kita ketemu saudara kita sholat asar berjamaah, malam ini udah nggak ada. Mungkin bisa jadi tahun kemarin Ramadan kita masih dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan saudara kita, sahabat kita, best friend kita, atau bestie kita gitu. Ternyata besok Ramadan kita nggak bakalan ketemu lagi dengan beliau. Yang setiap hari bercengkrama dengan kita, kalau kita lagi sedih, lagi apa, WA-an dengan beliau. Sekarang nggak ada lagi yang nasehatin kita. Kita berasa kalau orang itu sudah tidak ada. Mungkin jamaah kita juga salah satu jamaah kita gitu yang kemarin alhamdulillah bisa berangkat umroh bareng gitu kan. Ternyata itu adalah umroh terakhir bersama istrinya. Kita nggak ada yang tahu. Makanya yuk kita sama-sama memaksimalkan amalan-amalan kita mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Maka manfaatkanlah hidup kita sebelum mati. Karena kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kita semua yang di sini pasti semua akan mati. Ada Bapak Ibu di sini yang yakin gitu, saya emang gak bakalan mati. Saya udah ada tertulis, saya meninggalnya entar 2050 gitu. Ada? Enggak ada. Kita nggak ada yang tahu kapan, di mana, sedang apa, gitu kan? Allah memanggil kita.
Saya yakin semua yang hadir di sini ingin dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan yang hadir pagi hari ini semua kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tiada yang paling indah kecuali kalau kita pada saat meninggal atau dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Naudzubillah kalau kita semua nanti dipanggil sama Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang mati syahid, bukan mati sangit. Baru cerita saya kemarin hari Jumat malam tentang gempa gitu. Ya Allah, sorenya kemarin udah dapat kabar lagi di Garut gempa. Harusnya kita sebagai orang-orang yang beriman itu adalah sebagai apa? Sebagai evaluasi buat kita, sebagai teguran buat kita. Nah, sekarang kita masih dalam keadaan masih bisa bergerak, masih bisa menikmati hidup. Yuk kita sama-sama manfaatkan hidup kita. Buatlah sisa-sisa hidup kita ini waktu-waktu yang terbaik. Tunjukkanlah kepada Allah bahwa kita ada di muka bumi ini insya Allah bermanfaat buat orang lain. Karena saya yakin ibu-ibu ya paham bahwa apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lain. Bukan berarti itu bukan saudara saya yang kena musibah. Bukan saudara saya itu mah yang meninggal. Nggak perlulah datang, nggak perlulah bantuan. Padahal kita siapapun yang terkena musibah, siapapun yang butuh bantuan kita, selama kita bisa, segeralah kita melangkahkan kaki kita. Yang kedua, apalagi Pak? Tadi hidup sebelum mati. Yang kedua, lapang sebelum sempit. Alhamdulillah kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini. Walaupun mungkin kalau kita hitung aktivitas kita sehari-hari itu lebih banyak daripada waktu yang ada. Sampai ada yang bilang coba ya 25 jam gitu. Nggak bisa. Ya sehari 24 jam. Coba harinya nambah gitu. Selain Ahad sampai Senin, Ahad sampai Sabtu, coba ada lagi yang lain gitu hari apa? Nggak bisa. Emang sudah seperti itu. Makanya waktu yang luang kita sekarang ini manfaatkan terbaik mungkin. Jangan kadang-kadang kita udah dekat masjid, udah azan, masih santai. Allah udah manggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Bukannya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah masih bisa mendengarkan azan. Padahal waktu kita luang, nggak ada kegiatan apa-apa kalau bangun tidur. Ini nak nyantai dulu, duduk dulu, buka WA dulu, update status dulu. Alhamdulillah mendengarkan suara azan, kirim kreng. Gitu. Habis itu belum panggilan alam, ya Pak Haji ya. Kalau udah panggil alam kan nggak bisa diganggu ya Bu ya. Otomatis itu kerannya langsung terbuka gitu, langsung lari ngibrit ke belakang. Padahal awalnya kita masih ada waktu gitu, waktu untuk bersegera. Mentang-mentang dekat masjid, akhirnya ntar dulu dah, belum qomat. Gitu. Padahal sayang, antara waktu azan dan iqomah itu ada waktu mustajab yang bisa kita mendoa atau berdoa kepada Allah supaya doa-doa yang selama ini kita belum dikabulkan oleh Allah bisa jadi di pagi hari ini Allah kabulkan, Allah ijabah doa-doa kita. Makanya kita manfaatkan waktu yang luang ini. Yang ketiga apa lagi Bu? Bu, hidup sebelum mati, sehat, lapang sebelum sempit. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Ini saya tanya di sini bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kita kaya apa miskin, Mbak? Kaya. Yang jawab kaya ibu-ibu doang, berarti ibu-ibu yang kaya. Bapak-bapak kayak nggak ada yang mau, kayaknya ini kaya aja. Kata bapak-bapak, iyalah yang kaya ibu-ibu, orang dikasih sama saya. Ya. Pak, kita kaya apa miskin, Pak? Kaya, alhamdulillah. Karena ada Bu, saya punya majelis taklim, ibu-ibu bilang, Bu, kita kaya semua. Enggak Pak Ustadz, saya miskin. Lah kok miskin Bu? Ibu bisa hadir di sini, bisa menikmati air putih, bisa menikmati roti yang manis. Gitu.
Harusnya kaya. Orang miskin itu boro-boro makan roti, minum air putih aja nggak bisa ngerasain. Gitu. Kadang kita selalu apa? Negatif thinking. Ya. Mentang-mentang kita di rumah biasanya stok beras sekarung buat sebulan. Pas besok lihat bulan besok, aduh, udah mau tahun baru nih. Biasanya stok lumayan mahal nih gitu. Lihat ke dapur nggak ada beras. Waduh, saya orang miskin, padahal bukan. Kita tidak memiliki harta atau tidak memiliki makanan atau tidak memiliki sembako stok buat tahun depan, itu berarti kita bukan miskin. Kita semua itu kaya. Makanya Bu, Bapak semuanya, nikmat Allah itu begitu luas buat kita. Sampai dikatakan andaikan katanya. Tanaman yang ada di muka bumi ini semua kita jadiin pena, dan air laut yang ada di muka bumi ini sebagai tintanya. Nikmat Allah kita tulis sampai kering tuh air laut, belum tertulis oleh kita. Berarti kan kita kaya. Buktinya apa? Allah ngasih nikmat kepada kita, air laut yang ada kita tulis sampai habis, sampai kering. Kita belum bisa menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Berarti kan kita kaya, Bu. Ya Bu ya? Kaya gak Bu? Itu baru hal seperti itu. Belum dengan organ tubuh kita. Walaupun sekarang lagi rame, nggak punya duit, nggak punya apa, tinggal jual aja ginjal satu. Ginjal satu kagak meninggal ini katanya. Padahal walaupun hanya ginjal, kita cari yang cocok dengan tubuh kita aja belum tentu dapat Bu. Belum tentu pas, belum tentu sinkron dengan organ tubuh kita yang lainnya. Makanya kita itu adalah orang-orang yang kaya. Ya minimal bukan kaya harta, tapi kaya iman, kaya kebaikan, kaya kepedulian, kaya sahabat orang-orang yang soleh dan soleha. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, sehat sebelum sakit. Saya bersyukur ya melihat atau bisa aktif di Masjid As-Salam. Karena kalau bukan kita yang mengaktifkan masjid ini, siapa lagi? Mumpung kita masih sehat, siapa lagi? Kapan lagi? Gitu. Ya, manfaatkanlah waktu-waktu sehat kita ini. Walaupun mungkin pagi hari ini ada yang kurang sehat, bapak, ibu atau keluarganya, mudah-mudahan dengan kita hadirnya di Masjid Allah ini, kita bersujud, kita berdoa di akhir sujudnya. Apalagi nanti setelah kajian kita sholat 2 rakaat sholat suruh, insya Allah kita doa, kita angkat tangan kita, mudah-mudahan dikabulkan doa-doa kita. Ya, jadi manfaatkan waktu yang sehat ini sebelum datang sakit. Banyak orang yang nggak bersyukur, betul Pak, Ibu ya, lagi sehat mah santai aja, makan apa aja enak. Coba kalau kita dikasih sakit sama Allah, mau minum air aja susah. Seperti saya 3 bulan yang lalu ada tamu Pak, Bapak Ibu semuanya. Jangankan makan yang enak, dia bilang, minum air putih aja sulit. Jadi kalau minum begini nih Bu, Bismillahirrahmanirrahim ya, nggak bisa Bu. Jadi nggak bisa buka mulutnya. Jadi selama setahun dia makan dan minum itu pakai sedotan. Jadi kalau nggak di blender, nggak halus seperti air putih ini, dia tidak bisa makan. Baru dia berkata bahwa ya Allah, nikmat buat makan aja begitu enak ya. Ya iyalah. Itu baru kita mau makan doang, belum menikmatinya. Jadi nggak bisa minum pakai gelas gitu, dia harus selalu pakai sedotan. Jadi membuka mulutnya aja nggak bisa. Makanya kita sekarang mumpung lagi sehat, yuk kita jaga baik-baik amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Nikmat sehat kita ini. Nah, yang terakhir, yang kelima apa, Bu? Ya? Oh iya betul. Yang kelima, muda sebelum tua. Lupa saya. Harusnya yang terakhir mati sebelum hidup ya.
Hidup sebelum mati terbalik. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Jadi yang kelima itu adalah muda sebelum tua. Bu, ibu udah tua apa masih muda, Bu? Masih muda, Bu. Coba tanya suami ibu. Masih muda. Ya. Jadi manfaatkanlah waktu muda kita sebelum datangnya tua. Mungkin sekarang yang menurut bapak-bapak atau ibu-ibu yang udah merasa tua, ngelihat anak muda yang sekarang rajin di masjid atau anak-anak rajin kayak, aduh coba gue atau saya coba dulu kayak anak itu. Bisa sholat tiap hari, bisa ngajelin kajian setiap hari. Coba saya balik lagi gitu kayak dulu. Saya mau ngafalin 30 juz, jadi enak sekarang. Walaupun mata saya udah nggak bisa ngelihat, masih hafal beberapa ayat. Masa muda nggak dimanfaatkan dulu, hanya sibuk untuk mencari cuan, hanya sibuk untuk mencari sesuap nasi gitu. Pak mau kemana Pak? Pagi-pagi rajin amat mau nyari sesuap nasi. Saya bilang kalau mau nyari sesuap nasi mah nggak usah jauh-jauh Pak, di rumah saya banyak, datang aja. Sesuap ya Bu ya, kita aja makan lebih dari sesuap ya Bu. Ini orang pergi pagi-pagi subuh kagak, ditanya mau kemana Pak? Jam 4 udah jalan, mau nyari sesuap nasi. Nah, sesuap nasi mah tinggal datang aja ke rumah Pak Agung, langsung disiapin lontong 2. Ya Pak Agung. Ya, seperti itu. Jadi masa-masa muda kita dimanfaatkan. Yang sekarang masih muda nih. Saya dengan Pak Haji Martono aja mudaan Pak Haji Martono berapa tahun yang lalu gitu. Tapi kan muda tua itu tidak menjamin kita masuk surga. Muda tua tidak menjamin bahwa kita adalah orang yang terbaik. Muda tua bukan berarti kita dijamin oleh Allah nanti nih dapat VIP di surga. Enggak. Ya. Yang kita ingin nanti di yaumil akhir atau di surganya Allah itu nanti kita ingin paling depan duluan masuk surga. Bisa Pak, Ibu kita masuk surga duluan? Kagak bisa lah, Rasulullah dulu. Dengan para sahabat yang dijamin akan masuk surganya lebih dulu daripada kita. Tapi insya Allah kita akan berkumpul kembali nanti di surganya Allah. Ya. Itu masa Bu. Makanya masa di beberapa tafsir itu kita tidak bisa merubahnya. Masa itu kita tidak bisa balik. Kalau kata Imam Ghazali menanyakan kepada murid-muridnya itu, apa sih yang paling jauh dari diri kita? Nah itu